Jadi ada 6 siswa yang hadir saat ini. Semangat semuanya belajar. Semangat. Walaupun cuaca saat ini sementara hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus belajar Alkitab, terus belajar mengenal Tuhan kita yang sangat baik. Dan kita akan masuk di materi yang baru saat ini. Ya. Tapi sebelumnya Ibu mau flashback dulu ingatan kalian tentang materi yang minggu lalu. Apakah kalian ingat atau tidak? Apa itu iman? Apa itu iman? Lama ada jawab. So lupa iman itu apa? Oh silakan pindah. Apa iman? Iya, kita kasih tepuk tangan buat kita. Tepat sekali. Jadi iman adalah percaya dan berpegang teguh pada keyakinan akan kepada Tuhan yang dipercaya dan diandalkan. Tepat sekali, Indah. Terima kasih masih mengingat materi kita minggu lalu. Berarti kita akan maju ke materi yang hari ini karena ada kaitannya dengan iman. Sebab iman dan juga ini hidup berpengharapan. Iman dan hidup berpengharapan itu sangat berkaitan satu sama lain. Sebab dalam iman pasti ada pengharapan. Jadi kita akan tahu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Kalian setelah belajar hidup berpengharapan, kalian akan memahami apa itu makna hidup berpengharapan. Kedua, kalian akan dapat menjelaskan pentingnya memiliki pengharapan. Dan ketiga, kalian dapat menceritakan pengalaman kalian tentang pengharapan yang dimiliki di tengah keraguan dan keputusasaan. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk kalian capai dalam pembelajaran di saat ini. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu gambar apa ini? Ini gambar apa, Mak? Apa? Angelok? Salib? Ya, memang ini ada gambar salibnya, tapi kan ini ada lengkungan di bawahnya. Ini kalian bisa lihat di mana ini barang ini? Di kapal, betul, atau di perahu. Jadi apa tadi nama ini? Iya, betul, jangkar. Jangkar. Nah, kalian tahu itu adalah jangkar fungsinya untuk apa? Supaya perahu atau kapal tidak terombang-ambing oleh ombak atau arus ketika ada di pantai atau di pelabuhan. Nah, kenapa kita belajar tentang jangkar ini? Gambar ini apa DP maksudkan, Ibu? Mari kita buka semua Ibrani pasal 6 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Ya, kita membuka Alkitab. Ada yang bawa Alkitab? Ada yang tidak bawa Alkitab? Aduh, Danilo, kenapa tidak bawa Alkitab? Lupa. Ya, orang mau belajar Alkitab tuh nggak bawa Alkitab bagaimana? Orang mau belajar ini agama tuh nggak bawa Alkitab. Nih, minggu depan harus bawa Alkitab ya. Ya. Mari salah satu siswa membaca. Albert, silakan membaca Ibrani pasal 6 ayat 19 sampai 20. Silakan berdiri. Terima kasih. Ibu baca sekali lagi ya. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai
ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Nah, itu adalah jelas bahwa pengharapan adalah Saul. Apa itu Saul? Saul adalah tadi itu gambarkannya. Ini sama dengan ini, arti jangkar itu sama dengan Saul, adalah pengharapan. Jadi jangkar ini diibaratkan dengan pengharapan. Ya. Pengharapan. Sekarang itu ibaratkan dalam kehidupan adalah perahu, ya, gambarnya seperti ini. Ini sama dengan perahu. Kemudian perahu ini pasti ada jangkarnya seperti yang tadi di situ gambar begini ya. Ini ada ombak, ada air, lautan. Nah, ini jangkar yang ini seperti itu. Itulah pengharapan. Ya, seperti ini. Pengharapan. Dan perahu ini atau kapal itu diibaratkan seperti hidup kita, kehidupan kita sebagai umat manusia, kehidupan kita yang memiliki pengharapan pasti akan kuat dan jiwa kita pasti akan selalu aman walaupun ada berbagai macam arus pencobaan, masalah yang datang silih berganti. Pasti kita akan selamat. Karena apa? Dilabuhkan, ini anggap saja ini pantai. Pantainya itu adalah Yesus Kristus. Dilabuhkan kepada Yesus. Pengharapan kita yang dilabuhkan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Ya.
dalam cuplikan video tadi. Ada? Ya, Tuhan Yesus yang masih sangat kecil ya. Tuhan Yesus yang masih bayi. Siapa lagi? Bunda Maria. Siapa lagi ya? Angelo bilang apa tadi? Ya, Simeon. Simeon. Nah, Simeon ini menjadi tokoh yang menjadi teladan buat kita dalam berpengharapan kepada Tuhan. Mengapa? Karena anakku, ibu mau cerita saat ini bahwa ketika itu bangsa Israel itu sudah sangat lama sekali ada dalam masa pembuangan setelah pemerintahan Raja Daud dan Raja Salomo. Setelah pemerintahan Raja Daud dan Salomo, kerajaan Israel menjadi terpuruk, sangat susah karena ada dalam masa pembuangan. Hampir 500 tahun lamanya. Bisa dibayangkan dari penderitaan kan anakku? Nah, dalam masa yang sulit itu Israel terpecah menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tetap berpengharapan dan percaya kepada Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak percaya dan tidak berpengharapan kepada Tuhan karena sudah putus asa. Karena orang bilang sudah lama sekali itu penderitaan ini, seakan-akan Tuhan itu tidak ada. Jadi orang sudah tidak percaya pada Tuhan. Tetapi ada juga kelompok orang Israel yang tetap percaya kepada Tuhan. Salah satunya adalah Simeon seperti yang tadi kita bisa saksikan bersama dalam video. Ya. Simeon ini tetap pergi ke bait Allah. Dia setia sekali memuji Tuhan di bait Allah. Dia tetap berpengharapan bahwa Mesias, Sang Penyelamat itu akan datang menyelamatkan bangsa Israel. Dia tetap percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah harapan Simeon tidak sia-sia. Harapan Simeon akhirnya dia bisa melihat langsung bayi Yesus. Bahkan Simeon bisa menggendong bayi Yesus di masa tuanya. Ini adalah suatu hal yang luar biasa karena tidak semua orang bisa menyaksikan langsung kehadiran Sang Mesias, bahkan memeluk Sang Mesias, ya kan? Jadi ini adalah bukti, contoh bahwa harapan tidak sia-sia ketika kita berharap terus kepada Tuhan. Amin anak-anakku sekalian. Amin. Nah, sekarang kita akan merefleksi diri kita sendiri. Ya. Kita akan berefleksi apakah di